Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya senang Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video saya membahas tentang seputar kedokteran kesehatan atau seputar kegiatan-kegiatan saya berkaitan dengan saya sebagai dokter. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video ini membahas tentang mata. Sebelum membahas tentang mata, saya berikan sebagai pengantar apa yang saya bahas kali ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video saya membahas tentang mata. Ya. Tonton baik-baik video saya. Semoga bermanfaat. Yang mesti kita ketahui pertama kali waktu kita melihat seseorang sebelum kita mengenalnya, yaitu satu, pendidikan. Kita pengen tahu orang itu pendidikannya apa, tamatan apa. Kalau saya lihat pertama kali seseorang tuh, saya kepengen tahu, yang pengen saya ketahui dari seseorang pertama kali itu pendidikannya apa. Menjadi seorang dokter memang sudah menjadi cita-cita saya sejak saya duduk di bangku sekolah dasar SD. Sejak duduk di bangku sekolah dasar SD, pada waktu itu guru saya bertanya tentang apa cita-citamu kepada seluruh murid-muridnya, termasuk saya. Bercita-cita menjadi seorang dokter, bercita-cita menjadi dokter. Alhamdulillah tercapai. Saya sudah mempersiapkannya sejak saya SD, sekolah dasar.
pemikiran guru benar. Jadi kita sekolah pendidikan dasar, ya, mau jadi apa? Tentunya mesti kita persiapkan sejak kita memulai sekolah, ya. Jadi, alhamdulillah tercapai. Menjadi seorang dokter, alasan kepengen menjadi seorang dokter apa? Mengapa cita-citanya kepengen menjadi seorang dokter? Dokter, profesi paling mulia dokter. Ya, pekerjaan paling mulia dokter. Ya, tembus kuliah kedokteran sangat sulit, passing grade-nya teratas. Ya, dokter profesi paling mulia. Ya, maka dari itu saya memilih bercita-cita menjadi seorang dokter. Dengan menjadi dokter, saya nggak pengen, ya, saya nggak pengen atau enggak, tak seorang pun bisa merendahkan saya. Ya, baik merendahkan melalui jabatan atau apa. Dulu saya sekolah SD, SMP, SMA, saya memang nggak suka berorganisasi. Saya pun nggak gila jabatan. Ya, bagi saya menjadi dokter sudah bisa membuat diri saya terhormat. Ya, passing grade teratas tertinggi dokter, pendidikan dokter. Sulit masuk tembus kuliah kedokteran. Jadi kita mesti menghargai, menghormati seorang dokter, profesi paling mulia. Pertama kali yang kita ketahui dari seseorang, kita kepengen tahu apa? Pendidikan. Kita melihat seseorang, pertama kali kita lihat pendidikannya. Fisik, pertama kali yang kita lihat mata, ya, bukan mulut. Ukuran dan bentuk mulut seseorang, ukuran dan bentuk mulut manusia enggak menentukan baik buruknya seseorang. Baik buruk seseorang
bukan ditentukan oleh ukuran dan bentuk mulutnya. Ukuran dan bentuk mulut itu seni ya. Orang-orang mau menyukai ukuran dan bentuk mulut kayak apa ya? Tergantung selera ya. Tren filler mulut pun sudah banyak. Cewek-cewek filler mulut, cowok pun sudah banyak. Saya pun melihatnya cakep-cakep aja, sensual, seksi. Jadi menurut saya fisik pertama kali kita lihat mata. Mata jendela hati. Dengan melihat mata kita bisa tahu baik buruknya seseorang. Dengan melihat mata sebagai wujud kita menghormati siapa yang kita ajak berbicara, menghargai siapa yang kita ajak berbicara. Saya menghargai seseorang. Mata saya mengatakan, saya menghargai seseorang bukan berdasarkan hartanya, bukan berdasar kekayaannya. Sudah banyak orang-orang kaya, kaya korupsi, kaya pesugihan, kaya ngelonte. Dan sudah bukan rahasia lagi. Ya. Fokus penglihatan kita pertama kali mata. Jangan sekali-sekali menatap mata orang pesugihan kalau kamu tahu orang itu pesugihan. Apalagi pesugihannya tumbalnya orang lain. Bisa-bisa kamu dijadikan tumbal. Itu mesti kita berhati-hati. Gaya hidup sehat yang tentunya mudah, gampang kita lakukan. Tips-tips gaya hidup sehat gampang kita lakukan. Kulit terpancar sehat, terawat. Awet muda, sehat bugar, bersemangat. Ya. Bangun pagi-pagi. Kalau bisa bangunnya sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh, minum air hangat banyak, bergelas-gelas. Jeda ya, jeda menit, air hangat kita minum. Kita minum air hangat pagi-pagi, terutama sebelum azan subuh, tujuannya membersihkan organ-organ kita, detoksifikasi, memperlancar defekasi BAB.
organ-organ kita bersih, lama-lama kalau kita rutin minum air hangat terutama pagi-pagi sebelum azan subuh, kita nggak mengoleskan hand body atau serum body itu, kulit kita sudah terpancar bersih cerah ya. Kulit kita sudah terpancar bersih cerah ya, dengan kita meminum air hangat setiap pagi sebelum azan subuh. Mesti rutin setiap pagi. Sehat ya, kita menjadi sehat, kulit bersih cerah, terawat, badan sehat, perencanaan sehat, organ-organ dalam kita bersih. Air hangat 1 jam setelah organ-organ dalam kita bersih, 1 jam setelah kita minum air hangat, kita mesti sarapan. Ya, sarapan waktunya sarapan jam 7 hingga jam 8 pagi. Jarak minum air hangat dengan sarapan 1 jam. Sarapan waktunya sarapan jam 7 hingga jam 8 pagi. Sebagai manusia super sibuk, sebagai manusia gak sempat membuat sendiri menu makanan kita, terutama mahasiswa gak sempat membuat menu makanannya, kita sarapan dengan 2 butir telur rebus. Sarapan 2 butir rebus, gak nasi ya, 2 butir telur rebus saja, gak nasi, membuat kita kenyangnya lama, energi. Sarapan memang mesti kita lakukan, mesti kita sarapan untuk nutrisi kita, nutrisi otak. 2 telur rebus saja udah cukup, udah bisa membuat kita kenyangnya lama. Pengen awet muda, sempatkan tidur siang setengah jam aja. Tidur siang setengah jam udah cukup. Waktunya tidur siang antara jam 1 siang hingga jam 2 siang, setengah jam aja udah cukup. Jika kita lakukan setiap hari, membuat kita awet muda. Jangan lupa makan siang dengan menu-menu, tentunya menu-menu sehat ya, kalau bisa 4 sehat 5 sempurna ya. Jam makan siang jam 12 hingga jam 1 siang. Malam, jam makan malam jam 7 malam hingga jam 8 malam. Jangan tidur malam-malam, jangan sering begadang,
Kalau kita sering tidur malam-malam, liver kita bisa rusak. Ya. Liver kita bekerja malam-malam. Organ liver kita bekerjanya malam-malam. Ya. Oleh sebab itu kita mesti tidurnya jangan malam-malam. Kalau kita tidurnya malam-malam, kita membebani kerja liver kita. Ya. Waktunya liver kita bekerja malam-malam, kita tidur. Agar kita sehat, liver kita sehat. Besoknya bangun pagi-pagi lagi, sebelum azan subuh lagi, minum air hangat lagi. Ya. Kalau bisa, kita mandi pagi, meskipun kita bekerja, jam kerja kita jam 7 atau jam 8, atau mahasiswa jam kuliahnya nggak tentu ya, tergantung mata kuliahnya apa. Sebaiknya kita mandi air murni, air bukan air hangat ya, air murni sebelum azan subuh. Muslim atau enggak muslim, ya tahulah azan subuh jam berapa. Sebelum azan subuh kita udah rampung mandi air murni. Bertujuan mandi air murni sebelum azan subuh rampungnya ya, setiap pagi. Membuat kita sehat, berenergi, nggak gampang sakit. Kita misal kita flu atau batuk pilek atau kena virus, sembuh dengan sendirinya. Meningkatkan imunitas kita mandi pagi-pagi sebelum azan subuh, meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita nggak gampang sakit. Kalau kita lagi sakit, akan sembuh dengan sendirinya. Kayak virus tuh ya, self-limiting disease. Self-limiting disease itu pada dasarnya kan kita, daya tahan tubuh kita, imunitas kita baik kan, sembuh dengan sendirinya. Pancaran wajah kita terlihat seger atau kita rutin rampung mandi setiap pagi sebelum azan subuh. Olahraga menjaga kita sehat. Kita bisa melakukan olahraga bersepeda. Bersepeda mesti jauh-jauh. Ya bersepeda dekat-dekat bisa. Olahraga jogging. Jangan lupa perbanyak minum air mineral. Kalau kita nggak sempat minum air mineral pagi-pagi, ya kita nggak sempat rutin minum air mineral pagi, ya minum air mineral hangat-hangat pagi-pagi kita berupaya bisa ya. Tapi jika kita nggak bisa rutin minum air hangat, setiap kita long day,
ya. Sehari kita perbanyak minum air hangat, haus minum air hangat, nggak pandang sebelum azan subuh loh ya, tetap bisa membuat defekasi kita lancar loh, meskipun nggak minum air hangat pagi-pagi ya. Kita minumnya air hangatnya apa ya, long day gitu, seharian, tetap bisa membuat defekasi kita lancar. Tapi kalau pengen kulit cerah, bersih, segar, terawat, awet muda, ya rutin minum air hangat sebelum azan subuh. Setelah minum air hangat banyak sebelum azan subuh, kita berupaya mandi air murni, bukan air hangat ya. Rampungnya pun sebelum azan subuh, muslim nggak muslim, ngefek, bermanfaat, membuat kita segar, sehat, terawat, nggak gampang kena penyakit. Misal kita lagi kena penyakit, bisa sembuh dengan sendirinya, penyakit virus, pilek atau apa, kita lagi nggak sehat gitu, dengan kita rampung mandi pagi-pagi sebelum azan subuh, daya tahan imunitas kita menjadi baik. Segala sesuatu berawal dari mata. Mata baik mata cakep menentukan baik enggaknya seseorang. Menjadi seorang dokter sudah menjadi cita-cita saya. Sejak saya duduk di bangku sekolah dasar SD. Pada waktu itu guru saya bertanya tentang apa cita-citamu kepada murid-muridnya termasuk saya. Saya renungkan, memang pemikiran guru saya benar. Jadi kita sekolah, kita mau jadi apa? Itu memang benar. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa tonton konten-konten video saya yang tentunya bermanfaat. Saya membuat konten-konten, membuat sulit menjadi gampang. Tonton konten-konten saya, jangan lupa komentar, like, subscribe channel konten YouTube saya. Selamat menonton. Semoga segala sesuatu yang saya berikan bermanfaat. Mengapa kepengen menjadi seorang dokter? Cita-citanya kepengen menjadi seorang dokter. Pengen tahu ya? Saya kepengen menjadi seorang dokter, bercita-cita menjadi seorang dokter. Dokter, pekerjaan profesi paling mulia dokter. Ya, tembus kuliah kedokteran,
masuk kuliah kedokteran sangat sulit, paling sulit ya. Dokter profesi paling mulia, bisa menyembuhkan suatu bisa menyembuhkan atas izin Allah ya, suatu hal yang menggembirakan bagi saya. Saya sudah mempersiapkannya sejak saya duduk di bangku sekolah dasar SD. Pada waktu itu guru saya bertanya kepada seluruh murid-muridnya termasuk saya, cita-citamu apa? Saya merenung, memang benar pemikiran guru saya. Jadi kita sekolah ya, sejak awal kita sekolah memang kita mesti bersiap-siap mempersiapkan diri kita kepengen jadi apa. Saya sudah mempersiapkan sejak saya duduk di bangku sekolah dasar SD. Cita-cita saya memang kepengen jadi dokter. Apa yang mesti saya lakukan, saya fokus gitu terhadap cita-cita saya. Alhamdulillah, atas kehendak Allah, cita-cita. Alhamdulillah atas kehendak dari Allah SWT, cita-cita saya menjadi seorang dokter terwujud. Ya, tak seorang pun bisa merendahkan saya. Saya kepengen menjadi dokter. Ya, alasan lainnya pengen menjadi dokter, tak seorang pun bisa merendahkan saya. Profesi paling mulia dokter, tak seorang pun bisa merendahkan saya meskipun melalui jabatannya. Karena saya menganggap dokter profesi paling mulia, posisi paling mulia. Jangan merendahkan saya dengan jabatan-jabatan Anda ya. Bagi saya itu enggak penting jabatan. Saya sudah menjadi dokter, itu sudah membuat saya menjadi manusia manusia paling mulia. Apalagi saya bisa menyembuhkan, mengobati atau memberikan energi positif kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada pasien-pasien saya. Jangan lupa komentar, like, subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa tonton konten-konten saya yang tentunya bermanfaat. Saya membuat konten-konten membuat sulit menjadi gampang. Dan terima kasih sudah menonton konten-konten saya. Semoga segala hal yang saya berikan bermanfaat. Ya. Yang mesti kita fokus penglihatan kita, fisik seseorang, bukan mulut loh, bukan ukuran bentuk mulut. Ukuran bentuk mulut seseorang nggak menentukan baik buruknya seseorang, nggak menentukan. Ya, selera ukuran bentuk mulut itu seni. Kita kan sudah tahu tren filler bibir, tren filler mulut. Saya melihatnya orang-orang cewek atau cowok tren filler mulut tuh cakep-cakep aja, sensual, seksi ya. Jadi bukan ukuran atau bentuk mulut ya, fokus penglihatan kita pertama kali ya. Kita fokus penglihatan pertama kali kita dari fisik seseorang, mata.
Mata saya memberikan penilaian kepada orang-orang atau penilaian apapun itu berdasarkan mata saya. Saya tahu mata saya cakep. Saya memang orang baik. Ya, saya menyadarinya. Saya pun melihat seseorang, apalagi yang saya ajak berbicara, saya melihatnya fokus kepada matanya, bukan melihat fisik lainnya ya. Ya Kak, ya tips membuat mata kita jernih, mata kita sehat, gampang. Kita makan aja, sering makan kol mentah. Ya, kol mentah tuh meningkatkan ketajaman mata. Ya, kalau kita ngelihat apalagi komputer, netbook, laptop, handphone, jaraknya 30 cm. Ya, upayakan jangan tidur-tiduran membaca, jangan. Ya, jangan membuat mata kita lelah. Saya menjadi dokter membuat saya menjadi cewek paling mulia. Alhamdulillah. Tak seorang pun bisa merendahkan saya, baik dengan jabatan-jabatan Anda. Saya menganggap saya menjadi dokter, saya menjadi cewek paling mulia. Apalagi bisa memberikan energi positif kepada publik, bisa mengobati, menyembuhkan pasien-pasien saya. Menjadi suatu kegembiraan bagi saya. Lalu siapa orang terdekat saya anggap paling mulia? Orang terdekat saya anggap paling mulia bapak saya. Bapak saya seorang guru SMP, guru bahasa Inggris. Mau membiayai sekolah saya dari SD hingga saya lulus dokter, hingga saya tamat dokter. Ya, membuat saya sangat bersyukur. Ya, bapak saya ya paling mulia di hidup saya. Demikian video dari saya tentang energi positif. Semoga setelah menonton video ini mendapatkan energi positif dari apa-apa yang saya bahas tentang satu yang pengen kita ketahui pertama kali waktu kita melihat seseorang, pendidikan. Kalau saya melihat seseorang, saya pengen tahu pertama kali itu pendidikan. Fisik, pertama kali saya pengen tahu fokus fisik saya melihat seseorang, mata, bukan mulut. Mata jendela hati. Ya, kita bisa tahu orang itu dari matanya, dari sorotan matanya. Tips menjaga membuat mata kita sehat, gampang. Kita makan kol mentah. Menjaga jarak pandang setengah meter.
waktu kita melihat komputer, laptop, netbook, HP, iPad, setengah meter. Jangan membuat mata kita lelah. Tidur-tiduran, jangan nonton TV, jangan membaca. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat gampang kita lakukan. Membuat kita sehat, seger, buger, kulit kita cerah, bersih, terawat. Gampang. Bangun tidur pagi-pagi, muslim nggak muslim, sebelum azan subuh minum air hangat banyak. Jeda antar gelas, ya, menit ya. Kita minum air hangat pagi-pagi sebelum azan subuh, membersihkan organ-organ kita, ya. Kalau kita lakukan rutin setiap pagi, kulit kita nggak mesti mengoleskan serum body atau hand body, kulit kita akan terpancar bersih, cerah, terawat. Ya, kita awet muda, defekasi lancar, nggak mesti obat-obatan. Ya, organ-organ kita bersih, sehat. Ya. Setelah kita minum air hangat, kita mandi air murni, jangan air hangat ya. Rampungnya, muslim nggak muslim, sebelum azan subuh. Tujuannya apa? Kita nggak gampang kena penyakit, kita nggak gampang sakit, kita flu, batuk pilek, virus, self-limiting disease sembuh dengan sendirinya. Badan kita sehat, seger, buger, terawat, awet muda. Sering mandi pagi-pagi, rampungnya sebelum azan subuh, ya, kita mendapatkan energi positif. Ya, jarak minum air hangat dengan sarapan 1 jam. Kita mesti sarapan nutrisi otak. Orang-orang nggak sempat membuat menu sarapan sendiri, ya. Apalagi mahasiswa nggak sempat membuat menu sarapan sendiri. Kita bisa sarapan 2 butir telur rebus, nggak nasi. Udah bisa membuat kita kenyang lama loh. Ya, waktunya sarapan jam 7 pagi hingga jam 8 pagi. Ya, pengen awet muda, ya, sempatkan tidur siang setengah jam aja. Ya, waktunya tidur siang jam 1 siang hingga jam 2 siang, setengah jam aja, sempatkan. Makan siang jangan lupa, waktunya makan siang jam 12 hingga jam 1 siang. Ya, sempatkan olahraga gampang, ya, bersepeda nggak mesti jauh-jauh, bersepeda, ya, keliling komplek atau dekat-dekat lah, jogging, kita mesti gerak, ya. Ya. Makan malam jangan lupa, waktunya makan malam jam 7 malam hingga jam 8 malam. Ya, tidur jangan malam-malam, ya. Mengapa tidur jangan malam-malam? Organ liver kita, hepar kita bekerjanya malam-malam. Waktu liver kita bekerja malam-malam, sebaiknya kita tidur agar nggak membebani kerja liver kita. Kalau kita sering begadang, tidurnya malam-malam, liver terbebani loh. Liver bisa nggak sehat, kalau liver kita bisa nggak sehat. Ya, besoknya bangun pagi lagi. Ya, kalau kita rutin kita lakukan gaya hidup sehat, gampang ya, nggak mahal ya, gampang. Kita sehat, seger, awet muda, kulit kita bersih, cerah, terawat, nggak mesti serum body atau hand body. Ya, perbanyak minum air hangat, air mineral. Kalau nggak sempet ya bisa sih bangun pagi-pagi sebelum minum air hangat, tapi nggak sempet tiap pagi, nggak sempet tiap
sebelum subuh. Bisa kita minumnya minum air hangat, serba air hangat, tetap bisa membuat defekasi kita lancar. Ya. Semoga apa yang saya bahas di video saya kali ini ya memang saya membuat sulit jadi gampang. Saya membahas bahasan yang enggak membuat sulit ya. Saya membuat sulit menjadi gampang. Saya berupaya memberikan energi positif terhadap apa yang saya bicarakan. Jangan lupa tonton konten-konten saya, video-video saya, komentar, like, subscribe. Semoga konten-konten saya, video-video saya, apa yang saya berikan, memberikan energi positif, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Saya seorang dokter terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia sebagai dokter legal. Jadi Anda bisa mengecek saya sebagai dokter legal di Indonesia, di Konsil Kedokteran Indonesia. Saya dokter tamatan Universitas Diponegoro Undip. Di konten-konten channel YouTube saya berupaya membahas kedokteran kesehatan, membuat sulit menjadi gampang. Saya berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi publik, memberikan energi positif kepada publik. Tonton video saya, jangan lupa komentar, like, subscribe. Semoga channel konten-konten video-video channel YouTube saya memberikan manfaat. Ya. Segala sesuatu yang saya berikan ya, membuat sulit menjadi gampang. Saya berupaya memberikan energi positif. Ya. Tentunya penonton channel YouTube saya sudah mengenal saya ya. Kalau belum mengenal saya, pengen tahu saya apa ya? Saya sebagai dokter legal ya di Indonesia, terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia, bisa mengeceknya sebagai dokter legal. Saya benar-benar dokter legal. Penonton konten-konten channel YouTube saya kepengen konten-konten saya berikutnya membahas tentang apa, bisa komentar di konten-konten saya ya. Bahasan berikutnya apa, saya bahas. Tentunya saran konten berikutnya ya bermanfaat ya, sesuatu yang positif ya. Saya menerima saran, menerima sesuatu hal yang positif untuk publik.
tonton konten-konten video saya dari awal hingga akhir, jangan di skip ya, agar panjenengan gak gagal paham terhadap apa yang saya bahas di setiap konten-konten saya. Menonton konten saya sekali belum paham, tonton hingga panjenengan paham. Jangan lupa baca deskripsinya, jangan lupa menonton di setiap konten-konten saya dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewati, tonton hingga rampung. Jangan lupa, kalau pengen membahas berikutnya, panjenengan bisa tulis di komentar saya saran apa yang mesti saya bahas di konten saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton konten-konten saya, sudah menonton konten-konten saya dari awal hingga akhir, nggak di skip. Semoga saya menjadi seorang dokter yang bermanfaat, menjadi dokter cewek mulia, paling mulia, yang bisa memberikan energi positif kepada publik. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat.